sahabat GPIB dimanapun kita berada, kita kembali dalam program Morning Call. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala ungkapan syukur hati kami. Karena Tuhan, kami menyadari kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kasih dan karunia-Mu yang hadir bagi kami. Ya Tuhan, kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami tentang kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini sesuai dengan SBU, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, sahabat GPIB dimanapun berada, jika kita perhatikan kisah perjalanan Paulus ini, maka sama seperti istilah sudah jatuh kemudian tertimpa tangga pula. Mengapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu sebagai seorang tahanan yang sudah ditahan kemudian sudah menderita karena ia harus menyebarkan Injil Kristus, kemudian di tengah perjalanannya ia masih juga diperhadapkan dengan sebuah pergumulan di mana kapal yang dipakai oleh Paulus serta tahanan lainnya itu mengalami yang namanya kandas. Bapak Ibu yang terkasih, jika Bapak Ibu baca dalam pasal 27 dari ayat awal, maka kita bisa melihat sesungguhnya Paulus sudah memperkirakan hal ini terjadi. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena Paulus punya pengalaman ketika ia berada di kapal, maka ada hal-hal yang akan terjadi dan Paulus sepertinya tahu bahwa dengan situasi, kondisi angin yang seperti itu, maka kapal akan kandas. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan di ayatnya yang ke-10, sebenarnya Paulus sudah memberitahukan bahwa akan ada kesukaran yang terjadi. Tapi mereka kemudian yang membawa Paulus di sini tidak percaya dengan apa yang dikatakan Paulus, sehingga akhirnya terjadilah kapal terkandas. Ini memperlihatkan Bapak Ibu bagaimana Paulus kemudian tahu apa akan yang terjadi, karena Bapak Ibu yang terkasih, Paulus sudah mengalami pengalaman itu. Paulus punya pengetahuan itu. Bukan hanya pengetahuan tentang bagaimana Paulus pernah berlayar dengan situasi angin, kemudian situasi yang terjadi. Tapi terlebih daripada itu, Paulus punya pengalaman iman bahwa kadang kehidupan penuh dengan pergumulan tantangan yang tidak terduga. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa lihat dalam bacaan kita bahwa ketika pergumulan, kemudian hal ini terjadi dalam perjalanan pelayanan Paulus menyebarkan Injil Kristus, Paulus dalam bacaan kita menunjukkan ketenangannya melewati itu semua. Paulus kemudian tidak menjadi orang yang panik, kemudian penuh dengan ketakutan, tapi dia hadapi dengan ketenangan. Kenapa Paulus bisa bersikap tenang? Padahal Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ada di posisi seperti itu, pasti kita akan panik. Apalagi istilahnya hidup kita, nyawa kita sudah di ujung tanduk. Kita akan tenggelam dengan kapal.
Tapi kita bisa melihat Paulus dalam bacaan kita, Bapak Ibu, ia tidak panik, justru ia menguatkan sesamanya di kapal itu. Dia katakan bahwa dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Di tengah-tengah kepanikan banyak orang, Paulus menjadi sosok yang muncul memberikan ketenangan dan ketabahan hati. Mari kita lihat Bapak Ibu kehidupan kita saat ini. Mungkin kita saat ini ada dalam posisi yang sama dengan Paulus dan mereka yang ada di kapal ini. Kita dalam posisi panik. Kita dalam posisi bertanya-tanya, apakah saya bisa selamat? Apakah saya bisa melewati pergumulan tantangan kehidupan yang saat ini ada dalam hidup saya? Kadang orang berkata demikian Bapak Ibu. Masalah satu saja belum selesai, kemudian sudah datang lagi masalah lain. Dalam keterpurukan kita, dalam pergumulan yang kita hadapi, seolah-olah benarkah kita bisa melewatinya? Dalam titik terendah hidup kita mungkin bertanya demikian. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bersama, mau mengajarkan kita bersama untuk bersikap tenang seperti Paulus. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita sudah punya pengalaman pembelajaran iman bersama dengan Tuhan. Kita punya pengetahuan akan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, akan Tuhan yang selalu menyertai kita dalam kondisi apapun kehidupan ini. Kita sudah melalui tahun 2023 Bapak Ibu, bahkan kita ada di penghujung tahun, di penghujung bulan tahun 2024 di bulan Januari. Kita bisa melihat jejak perjalanan iman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Bukankah Tuhan selalu setia menolong kita dan siap memberikan tangannya untuk menolong kita? Hal itulah yang harusnya kita lihat dan jadikan pembelajaran iman kita ketika kita sedang bergumul dengan segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Entah itu kita bergumul dengan keadaan ekonomi yang tidak membaik, entah itu kita bergumul dengan sakit yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan berminggu-minggu yang tidak kunjung sembuh. Atau kita bergumul dengan rasa sakit hati yang tidak pernah usai karena omongan manusia lainnya. Maka yang harus kita ingat ialah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hidup kita. Jadi sekalipun kita ada dalam titik terendah hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa Tuhan selalu siap untuk menyertai kehidupan kita. Itu yang perlu kita ingat. Jadi janganlah ingat-ingat ketika bagaimana kita bergumul, tapi ingat bagaimana ketika Tuhan sanggup menolong kita, bagaimana Tuhan sanggup menjawab doa kita dengan segala caranya Tuhan yang terbaik untuk hidup kita. Itu yang perlu kita jadikan kekuatan, kemudian jadikan kita lebih semangat lagi menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau memberikan pesan, kemudian firman Tuhan mau menguatkan dan mengingatkan kita bersama bahwa inilah perjalanan kehidupan. Ada sulit, ada bahagia, terkadang kita dalam titik terendah, tapi ingatlah dalam semuanya itu ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang siap menolong kita dengan berbagai caranya Tuhan. Jadi tetaplah bertabah seperti nasihatnya Paulus. Kemudian Paulus katakan bertabah hati. Bertabah hati, lewati dengan tenang bersama dengan Tuhan, lewati dengan terus bergumul bersama dengan Tuhan, lewati dengan percaya saja, terus berpengharapan bahwasanya Tuhan sanggup menolong kita. Bahwasanya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan bukan Tuhan yang menutup mata,
Tuhan bukan Tuhan yang menutup telinga, tapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu menjaga seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang terkasih. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan ketika di hari ini kami kembali diingatkan dan dikuatkan melalui firman-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang boleh menjaga Paulus, menyertai Paulus dalam perjalanan kehidupannya adalah Tuhan yang sama, yang juga akan menjaga dan menyertai perjalanan kehidupan kami, orang yang beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan, kuatkan kami selalu. Tabahkanlah hati kami selalu, untuk kami boleh melewati setiap pergumulan, tantangan kehidupan yang boleh hadir dalam hidup kami. Jangan biarkan kami dikalahkan oleh situasi dan kondisi sekitar, tapi biarlah Tuhan, kami boleh menang bersama dengan iman kepada Yesus Kristus untuk melewati setiap pergumulan, tantangan kehidupan yang hadir dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, baik yang ada di kota-kota maupun yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah kehidupan kami Tuhan terus jaga, Tuhan terus sertai dan lindungi. Berkati kami yang saat ini sedang berjuang dengan keadaan ekonomi, dengan kesehatan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga hadir dalam setiap perjuangan kami, dan Engkau terus menguatkan kami. Segala pengharapan, doa-doa yang kami naikkan kepadamu, biarlah Tuhan Engkau mendengarkannya dan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masuk dalam masa-masa raya politik. Biarlah nanti Tuhan Engkau berikan hikmat bagi kami sehingga kami juga boleh memilih dengan baik, memilih dengan penuh damai sejahtera. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh pelayanan kami juga. Biarlah pelayanan gereja-gereja-Mu, khususnya gereja GPIB dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Inilah doa kami Tuhan Yesus, ampuni kami akan segala dosa dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Morning Call di pagi hari ini. Semangat untuk berjuang menjalani hari-hari kehidupan. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.